Nasab balwi tidak surah dan tidak istifadoh. Ketika kita mengetahui bahwa Fulana adalah ibu kita, dari mana kita tahu bahwa ia adalah ibu kita? Padahal kita tidak melihat dengan mata kepala sendiri ketika kita dilahirkan oleh Fulana itu, kita mengetahuinya dari orang lain, dari keluarga kita, dari tetangga kita dan dari yang lainnya. Itulah makna syuroh wal istifatloh secara sederhana. Syuroh wal istifatloh, eta samu, mendengar dari mulut ke mulut, adalah cara yang diakui Islam untuk menentukan beberapa masalah fikih, termasuk nasab. Mazhab 4 sepakat teori syuhroh wal istifatloh dapat diterapkan sebagai hujah dalam menentukan nasab dan menafikannya. Nabi Muhammad menggunakan syuhroh wal istifatloh ketika ia meyakini bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib adalah saudara satu susuan dari Suwaibah, padahal Nabi waktu itu tidak 2 tahun sebelum Nabi Muhammad menyusu. Syuhroh belum tentu istifatloh. Contoh, Abu Bakar itu berasal dari suku Quraisy. Yang demikian masyhur diketahui oleh semua orang baik di Makkah maupun suku lainnya di Arab, bahkan seluruh dunia Islam. Itu syuhroh, masyhur, dan istifatloh, menyeluruh. Ibnu Jauzi, wafat 597, berasal dari Quraisy. Yang demikian itu diketahui oleh ahli ilmu tapi tidak diketahui semua orang. Itu syuhroh tapi tidak istifatloh, menyeluruh. Ketika di kampung kita ada seorang sayyid atau syarif yang dikenal secara masyhur, bahwa ia adalah syarif karena lahir dari seorang syarif dan kakeknya juga dikenal sebagai syarif, maka ia bisa diyakini oleh kita sebagai syarif. Dalam arti, jika kita bersaksi bahwa ia adalah seorang syarif maka kita tidak dianggap berdusta dalam kesaksian. Tapi apakah yang demikian itu cukup menjadi dalil bahwa ia syarif asli? Belum, masih membutuhkan syarat lainnya yaitu syuhroh wal istifatloh itu harus dalam semua generasi sampai generasi yang diakui. Jika seseorang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad maka dalam setiap generasi itu harus masyhur bahwa ia adalah keturunan Nabi, bukan hanya di masanya tapi terus di masa ayahnya, kakeknya, buyutnya des. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah dengan syuhroh wal istifatloh. Di masanya, yaitu dengan masyhurnya ia sebagai keturunan Nabi, lalu untuk masa selanjutnya dengan kesaksian bahwa ia adalah cucu dari kakeknya yang dikenal sebagai turunan Nabi, dan jika sudah tidak ada saksi yang masih hidup untuk generasi selanjutnya ke atas, maka dibutuhkan kesaksian kitab-kitab nasab. Jika tidak ada kesaksian kitab-kitab dari nama-nama itu semua, maka disitulah syuhroh wal istifatloh berlaku. Tapi jika misal di abad 5 ada kitab nasab yang menyebut Ahmad dengan nama anak-anaknya, tapi tidak menyebut Ubaidillah sebagai anaknya, maka tidak bisa menggunakan teori syuhroh wal istifatloh untuk Ubaidillah. Ia tertolak, karena ada bayinah yaitu kesaksian kitab semasa yang menyatakan Ubaidillah bukan anak Ahmad. Imam Ar-Ruyani, wafat 502, menyebutkan di dalam kitab Bahrul Mazhab pendapat Imam Saifi tentang syarat-syarat syuhroh wal istifatloh, sebagai berikut. Maka inilah 4 syarat penetapan nasab sepanjang zaman, bernisbat kepada nasab yang orang lain juga bernasab kepadanya, tidak ada penolak, dan tidak adanya dalil-dalil yang merupakan sebab ia bisa menjadi bayinah, bukti, sehingga bisa bersaksi terhadap nasab itu. Bahrul Mazhab, 14/134 Al-Maktabah Asyamilah. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, sesungguhnya nasab adalah sebagian dari yang bisa ditetapkan dengan metode istifatloh kecuali telah sahih sesuatu yang menentangnya. Al-Jawab Al-Jalil, halaman 47. Nasab para Habib Ba'alawi tidak bisa dikatakan sudah syuhroh wal istifatloh, karena syuhrohnya, masyhurnya, hanya sekarang sampai abad ke-9, sedangkan sebelumnya, abad 8, abad 7, abad 6, abad 5 dan abad 4, keluarga ini tidak syuhroh dan tidak istifatloh. Tidak ada yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad dari mulai masanya hidup, yaitu abad ke-4 sampai abad 9 Hijriyah. Kesimpulan, berdasarkan data-data ilmiah yang penulis sebutkan di atas, penulis menyimpulkan, 1. Bahwa penisbatan keluarga Habib Ba'alawi kepada Nabi Muhammad dimulai baru pada abad 9 Hijriyah, yaitu ketika Habib Ali Al-Sakran menginterpretasi nama Abdullah yang terdapat dalam kitab Al-Jundi 732 Hijriyah, sebagai orang yang sama dengan Ubaid leluhur Ba'alawi. Jadi penisbatan tersebut setelah 550 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa. Selama 550 tahun sebelumnya, tidak ada kitab nasab yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. 2. Abdullah yang disebut kitab Al-Jundi wafat
732 Hijriyah, dalam kitab Al-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa, terputus riwayat selama 387 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa. Dan keberadaan Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa tertolak, karena kitab yang lebih tua, yaitu kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fakhru Razi menyebutkan dengan tegas bahwa anak Ahmad bin Isa berjumlah 3 orang yaitu Muhammad, Ali dan Husain. 3. Nasab para Habib Ba'alawi terputus 550 tahun. Sangat sukar sekali menurut takaran ilmiah untuk menyebut bahwa para Habib Ba'alawi adalah sahih sebagai keturunan Nabi besar Muhammad. Dari sisi riwayat nasab para Habib ini adalah munkati, terputus dari sisi nasab. Nasab ini termasuk dalam kategori mardud al-nasab, nasab yang tertolak. Sebagai manusia yang lemah dengan segala kekurangan, tentunya penulis bersedia mendapatkan masukan dari berbagai pihak akan kekurangan buku penulis ini.